hari ini saya sedang bersama Romo Theodorus Aloysius Silak selaku Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang. Tanpa memperpanjang waktu, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Romo. Pertama, mengenai peningkatan dan penurunan jumlah para frater dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Soal peningkatan jumlah itu nanti yang pertama tentu datanya bisa diambil di sekalian. Rata-rata itu ada di sana soal berapa banyak frater dari tahun 2020 sampai sekarang. Berjalan seperti itu, pertama soal kegiatan harian. Para frater pagi sekali itu jam 4 itu sudah harus bangun tidur, 4:15 sekian sudah bangun tidur, mereka mengurus diri, mandi dan lain sebagainya. Lalu jam 5:15 itu mulai dengan ibadat harian, doa bersama di biasanya ketela. Lalu lagi 15 menit jam 6 itu mulai dengan pada Kristi bersama. Biasanya sesudah ibadat harian masih diberi rentang waktu untuk meditasi. Kadang dimulai 10 menit, lalu sesudah itu siap untuk misa pagi. Misa pagi itu kadang dimulai jam 6 atau jam 5:45. Biasanya jam 6 karena 15 menit itu digunakan untuk hening sambil merenungkan bacaan yang akan dibacakan pada hari yang bersangkutan. Dan jam 6:45 itu selesai Pradik Kristi Kudus atau misa pagi. Lalu para frater 5 menit menggantikan jubahnya dan makan bersama. Selesai makan mereka harus bereskan dulu peralatan makan itu, dan jam 7:30 pagi itu adalah jamnya untuk mulai perkuliahan di fakultas. Secara umum perkuliahan itu biasanya berlangsung jam 7:30 sampai jam 13:00. Jadi jam 7:30 sampai jam 13:00 itu adalah waktu untuk kuliah. Ya, itu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jamnya sama seperti itu. Jam 1 siang setelah kuliah, para frater kembali ke asrama, ke unit masing-masing dan siap untuk makan siang. Jadi, makan siang itu semuanya sudah disiapkan, para frater makan. Lalu jam 1:45 itu sudah selesai makan dan para frater membereskan peralatan makan. Selanjutnya mereka istirahat, tidur siang. Jam 3 itu biasanya dikenal dengan jam visitasi. Mereka tidur, jam 3 itu jam visitasi, itu visitasi ke Sakramen Maha Kudus. Di jam 3 itu semua bangun lalu ada yang visitasi. Lalu pada hari tertentu sepanjang minggu itu sesudah jam itu jam visitasi, jam 4 itu ada jam kerja harian dan juga jam olahraga. Nah, jam kerjanya itu kerja harian setelah bangun tidur dan setelah melakukan visitasi itu
biasanya pada hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu itu adalah jam-jam kerja pada sore hari. Itu dimulai jam 4 sampai jam 5. Jadi kerja tangan, kerja harian. Itu dimulai jam 4 sampai jam 5. Jam 5 tepat itu selesai kerja, bereskan alat-alat kerja, lalu siap untuk urus diri, mandi. Selesai mandi, jam 6 itu mulai dengan silensium dan masing-masing frater di kamarnya untuk belajar. Itu hari-hari kerja. Sementara hari-hari olahraga itu biasanya hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, itu hari-hari olahraga. Jadi itu juga sama pada jam 4 sampai jam 5, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, hari Jumat, dan hari Minggu, seperti itu. Jadi mereka bangun jam 4 terus olahraga tadi sebelumnya seperti tadi. Yang jam visitasi itu tetap sama seperti itu. Karena dalam aturan hariannya seperti itu. Nah, hari Sabtu itu biasanya ada pada minggu pertama dalam bulan itu ada rekoleksi bersama pada sore hari jam 6 itu mereka ada acara rekoleksi komunitas, dan itu diikuti oleh baik para frater maupun para romo. Itu pada hari Sabtu pertama dalam bulan itu adalah kesempatan untuk rekoleksi bersama. Selain itu, acara harian pada sore hari, selain mereka belajar antara rentang waktu jam 6 sampai jam 7, biasanya setengah 7 itu ada doa bersama. Entah itu doa rosario yang dilakukan per unit atau juga dilakukan kadang dibuat per keuskupan. Jadi ada yang doa rosario, ada juga yang doa di kuburan. Pada bulan Oktober itu doa rosario pada jam setengah 7 itu diatur oleh masing-masing unit yang ada di seminari ini. Selain itu pada hari Rabu dan Sabtu malam itu sesudah makan malam itu dibuat ibadat penutup pada hari Rabu malam dan hari Sabtu malam. Sedangkan pada hari Minggu itu aturan hariannya berlaku seperti biasa. Hari Minggu itu frater bangun pada jam 5, sesudah itu mereka urus diri, lalu jam setengah 6 itu mereka ibadat bersama di kapela, lalu jam 6.30 itu mulai dengan Eucharisticus, hari misa hari Minggu. Itu aturan hariannya agak berbeda pada hari Minggu. Lalu biasanya pada hari Minggu kedua dan keempat itu mereka diberi kesempatan untuk keluar, dan itu disebut minggu bebas. Sedangkan minggu pertama dan ketiga itu frater ada di rumah, tidak diperkenankan untuk pergi keluar. Itu aturan pada hari Minggu. Dan pada hari libur itu berlaku seperti hari Minggu. Jadi bangun tidur jam 5, lalu sudah setengah 6 padat, lalu jam 6 kalau hari libur itu jam 6 itu misa, dan kemudian berlaku acara harian seperti itu. Itu kira-kira gambaran tentang aktivitas frater sepanjang satu hari, jadi mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Aturan hariannya seperti itu, mulai pagi sampai dengan malam. Dan biasanya pada malam hari itu jam 10 atau jam 11 itu frater sudah harus beristirahat. Aturan hariannya seperti itu.